Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas 5 tanda bahwa Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih mulia dari yang pernah Anda bayangkan. Ujian kehidupan ini bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengangkat kita. Dan yang paling penting, Anda lebih kuat dari yang Anda selama ini kira. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Tanda 1. Anda merasa sendirian di tengah keramaian. Satu tanda bahwa iman kita sedang diuji adalah saat merasa kekosongan dalam hati meskipun suasana tampak bahagia. Sebagai bukti, dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Nabi Elia sedang merasa sendirian, terasing saat dia berada di gua Gunung Horeb. Meski sebenarnya masih ada 7.000 orang Israel yang tidak tunduk pada Baal. Lalu kata Tuhan, "Pergilah dari sini dan berdirilah di gunung itu di hadapan Tuhan." Dan sesudah itu datanglah bunyi kecil yang lembut. Dan ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungkan mukanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Tuhanlah yang mengizinkan Elia mengalami kesendirian karena Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada Elia. Demikian juga, sadarilah selalu saat Anda merasa sendirian, terasing, dan kosong. Itu tanda bahwa Tuhan lagi bekerja dalam hidup Anda. Rasa kesepian adalah ruang sakral di mana Tuhan sedang membentuk imanmu. Karena itulah saat yang paling tepat untuk mendidik hati. Jadi jangan berpikir kesepian itu tanda Tuhan sedang meninggalkan, melainkan tanda bahwa Dia sedang membersihkan keramaian duniawi agar kita bisa mendengar suaranya yang lembut. Sebab Tuhan tidak meninggalkan engkau dan tidak meninggalkan engkau, dan Ia tidak akan membiarkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Jadi, ketika Anda merasa kosong, bahkan di tengah keramaian, ingatlah Tuhan sedang membawamu lebih dekat. Anda tidak sendirian dan Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Haleluya, amin. Tanda 2, berkat tiba-tiba tertunda padahal sudah di depan mata. Satu tanda bahwa iman kita sedang diuji adalah saat melihat impian, harapan seperti kesembuhan, hadiah, cita-cita, keinginan tiba-tiba tertunda padahal sudah ada di depan mata. Kenapa terkadang Tuhan mau menunda datangnya berkat impian dalam hidup kita? Untuk menjawab, lihatlah kisah Abraham yang sudah tua. Sarah istrinya pun sudah tua juga. Tapi janji Tuhan tentang anak masih belum kunjung datang. Mereka menunggu 25 tahun untuk Ishak. Bisa Anda bayangkan betapa lamanya 25 tahun itu? Bangsa Israel juga memiliki pengalaman yang sama. Mereka sebenarnya hanya butuh 11 hari perjalanan untuk sampai ke Kanaan, tapi malah muter-muter 40 tahun di padang gurun. Apa arti ini semua? Tapi kita tahu juga bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Maka kesimpulannya, penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah ujian pembentukan. Tuhan sedang melatih jiwamu untuk bisa menanggung berkat, karena berkat besar butuh kapasitas besar. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ingatlah sampai kapanpun, berkat impian yang tak kunjung datang bukanlah hukuman, tapi bisa dibilang itu adalah wujud investasi surga. Tuhan sedang membesarkan imanmu, bukan memperkecil rencananya yang indah dan penuh harapan mengenai kamu. Haleluya, amin. Tanda 3, kamu dikritik karena setia pada kebenaran. Inilah satu tanda lagi bahwa iman kita sedang diuji, yakni ketika Anda sudah mulai berani melawan arus, saat orang-orang mulai menunjuk, mengkritik, dan menghina karena Anda tetap setia pada kebenaran.
Petrus juga mengalami hal yang sama. Setelah berani memberitakan Injil, ia ditangkap, dipukuli, dan dipenjara. Tapi apa yang ia lakukan? Ia dan rasul-rasul lain bersyukur karena telah dihina atas nama Yesus. Yesus ini berkata di Yohanes 15 ayat 20, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Iman diuji saat Anda dihina dan Anda tetap tidak mundur. Mungkin kita jarang mengalami serangan parah seperti mereka, tapi kita sering dikritik karena lebih mengikuti dorongan Roh Kudus dalam hati kita. Saat dikritik, jangan langsung berpikir diri salah, tapi sebenarnya itu tanda bahwa Anda masih berdiri di tempat yang benar. Anda lebih kuat dari yang Anda kira, dan Tuhan sedang membentukmu dahsyat. Tanda keempat, iblis berbisik, kamu tidak layak. Saat ada pikiran-pikiran yang terus berbisik di telingamu, kamu gagal, kamu tidak cukup baik, kamu tidak pantas dicintai. Ketahuilah, suara itu bukan dari Tuhan, itu bisikan penipu. Iblis yang sedang menguji imanmu dengan cara yang paling menyakitkan. Menyerang harga diri. Dia datang dengan tuduhan, membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Tapi ingat, Tuhan justru memilih yang lemah dan tak layak agar tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. 1 Korintus 1:27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi saat merasa tidak layak, ingatlah, justru disitulah Tuhan bekerja. Karena kasih karunia-Nya sempurna dalam kelemahan. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Haleluya. Amin. 5. Masa lalumu selalu diungkit oleh orang. Hukum karma itu pantas aja menderita. Dulu salah sih, maka begini deh akhirnya. Begitu kira-kira bunyi ujian ini dari mulut orang lain. Saat Tuhan mengizinkan iman kita diuji, maka kita akan banyak mendengar orang-orang mengungkit masa lalu kita, bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja. Hampir semua tokoh dalam Alkitab punya masa lalu buruk. Dari Rahab, Paulus, bahkan Daud, Petrus. Mereka menerima kemurahan pengampunan Tuhan. Demikian juga kita. 1 Timotius 1:15-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Konsekuensi dosa memang ada, tapi dalam Kristen semuanya adalah kasih karunia yang lama sudah berlalu. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu lagi. Anda tidak lagi dikuasai oleh kemarin, karena Tuhan sedang menulis kisah baru dalam hidupmu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, jadi jika Anda sedang mengalami salah satu dari 5 hal ini, Anda sudah mengetahui bahwa Tuhan sedang membentukmu menjadi kuat. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemudian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jangan menyerah, imanmu sedang naik level dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Haleluya. Amin.